Halo semua, perkenalkan nama saya Rita Evalina Butar-Butar. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan pada pasien ensefalitis supaya tujuannya itu supaya menambah pengetahuan pasien tentang apa itu penyakit ensefalitis yang sedang dia derita. Permisi Bapak, selamat pagi. Pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Rita. Suster di sini bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Apakah ini benar dengan Bapak Tuan F? Benar, Suster. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah dilakukan perawatan beberapa hari? Sudah mendingan, Suster. Bapak kan menderita penyakit ensefalitis, atau Bapak juga kadang kejang, kadang terjadi penurunan kesadaran, toh? Ya, Suster. Di sini Suster memberikan sedikit pendidikan kesehatan kepada Bapak apa itu penyakit ensefalitis supaya tujuannya itu supaya menambah pengetahuan Bapak tentang penyakit tersebut. Ya, Suster. Suster akan memberikan pendidikan kesehatan ini sekitar 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Suster. Baik, Suster akan mulai. Sebelumnya Bapak tahu tidak itu apa itu penyakit ensefalitis yang sedang Bapak alami sekarang? Tidak, Suster. Baik Bapak, kita mulai. Ensefalitis ini merupakan radang yang terjadi pada otak yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, ataupun protozoa, di mana virus ini akan menyerang susunan saraf pusat di medulla spinalis dan meningen, di mana ensefalitis ini disebabkan oleh virus Japanese encephalitis yang ditularkan oleh virus atau mikroorganisme yang non-virulent. Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui kulit kita, melalui kulit, melalui sistem pencernaan, melalui sistem pernafasan. Ketika virus ini sudah masuk dan menyebar di sistem peredaran darah kita, maka virus ini akan menyerang organ otak kita tersebut, sehingga setelah terjadi penyebaran di otak, terjadilah manifestasi klinis dari ensefalitis, di mana masa predominalnya itu 1-4 hari setelah berlangsung, yang ditandai dengan demam, sakit kepala, pusing, muntah, nyeri tenggorokan juga, nyeri ekstremitas, dan pucat. Suhu badan meningkat, fotofobia, sakit kepala, muntah-muntah, dan lateralgi. Di mana ketika virus ensefalitis ini nyampe ke meningen atau ke otak kita, maka akan terjadi kejang dan terjadi juga penurunan kesadaran, dapat juga menyebabkan kematian pada organ. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memeriksa untuk memeriksa penyakit ensefalitis ini, pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan biakan, di mana pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan feses, pemeriksaan air liur, pemeriksaan darah juga. Yang kedua itu ada pemeriksaan serologis, yang ketiga ada pemeriksaan darah itu di mana terjadi peningkatan leukosit. Itu ketika terjadi peningkatan leukosit berarti ada infeksi di dalam tubuh kita. Yang kedua itu ada pemeriksaan CT scan untuk mengetahui keadaan dari otak kita, ada MRI, ada juga pemeriksaan cairan cerebrospinal, di mana cairan ini diperiksa jika cairannya keadaannya keruh dan tidak jernih, berarti ada masalah di otak kita. Yang kedua, selanjutnya itu ada pemeriksaan biopsi otak dan pemeriksaan elektrosenogram. Komplikasi dari ensefalitis ini dapat terjadi keparahan itu seperti meningitis, tumor otak, enselopati. Dapat juga terjadi abses pada otak. Penata laksanaan yang dapat dilakukan pada pasien ensefalitis ini adalah melakukan terapi dan pengobatan di rumah sakit. Nanti rumah sakit akan memberikan terapi obat kepada Bapak. Seperti sekarang kan sudah dilakukan terapi obat, jadi Bapak sudah merasakan mendingan tuh setelah dikasih terapi obat.
Sudah, Dok. Suster. Bapak tidak ada merasa ini lagi toh, kejang-kejangnya sudah tidak seperti kemarin yang berulang-ulang terjadi penurunan kesadaran. Bapak sudah lebih baik setelah dilakukan pemberian terapi obat. Iya, Suster. Iya Bapak, jadi Bapak harus ketika terjadi demam yang tinggi, kejang, dan terjadi penurunan kesadaran, Bapak harus segera dibawa ke rumah sakit supaya tidak terjadi komplikasi yang membahayakan nyawa Bapak. Nanti cukup sekian yang dapat suster sampaikan. Apakah Bapak sudah mengerti? Sudah, Suster. Apakah Bapak ada pertanyaan sebelum suster keluar? Tidak ada, Suster. Baik Bapak, suster kan sudah selesai nih, sudah ada 5 menit suster memberikan pendidikan kesehatan ini. Kalau tidak ada dibutuhkan, suster keluar dulu ya Bapak. Iya, Suster. Terima kasih buat waktunya Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi, Suster. Cukup sekian video pendidikan kesehatan yang dapat saya sampaikan kepada pasien ensefalitis. Kekurangan dari video ini saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.